Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam damai sejahtera, salam seroja, sehat rohani dan sehat jasmani. Pagi hari ini kita bertemu kembali dalam renungan pagi bersama dengan Gereja Kristen Jawa Purwokerto. Dan puji Tuhan, kiranya kasih karunia Tuhan terus menyertai kita di tengah-tengah kondisi pandemi yang meningkat secara merata di beberapa daerah. Tetapi kita yakin bahwa penyertaan Tuhan tidak pernah berhenti bagi kita. Dan kiranya kekuatan, semangat, dan pengharapan terus ada bagi Bapak Ibu yang masih terus berjuang untuk merasakan pemulihan karena terpapar COVID, ataupun juga Bapak Ibu yang terus berjuang karena kondisi tubuh yang lemah. Dan kiranya renungan pagi hari ini menjadi pengharapan bagi kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan dan mendengarkan pujian, kiranya kita boleh dilengkapi dengan Roh Kudus dan mari kita memohonnya melalui doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Karya-Mu begitu besar dalam hidup kami. Ajarlah dalam hidup yang Tuhan berikan, kami boleh melihat, berpikir, dan bertindak secara positif sebagaimana yang Tuhan inginkan. Agar kehidupan bersama kami boleh menjadi sarana sukacita dan pengharapan bagi banyak orang. Begitu pula kiranya Engkau teguhkan dan tangguhkanlah hati kami ketika dalam hidup begitu banyak hal yang kami terima yang tidak sesuai dengan pengharapan kami ataupun yang tidak menyenangkan hati kami. Karena kami tahu sebetulnya Tuhan inginkan bagi kami untuk kami terus berjuang bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, beri kami hikmat-Mu untuk firman yang akan kami dengar bersama. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. terhadap aku dan kau. Hai, mari datang.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan yang akan menyapa kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Injil Matius pasal 11 ayat 16 sampai dengan 19. Yang demikian firman Tuhan itu. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, "Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai, dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya." Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang karena firman Tuhan ini senantiasa hidup dalam pengendalian perkataan, pikiran, dan perbuatan kita. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, ada sebuah kisah. Sebutlah seorang yang bernama Sri yang bekerja sebagai asisten rumah tangga pada sebuah rumah. Sebut saja rumah Ibu Tejo. Dan suatu hari Sri meminta izin kepada Ibu Tejo untuk pergi ke rumah sakit. Dan kelihatannya Sri ini terburu-buru untuk pergi. Kemudian terjadilah percakapan antara Ibu Tejo dan Sri. Yang demikian percakapan itu. "Saka ngendi Sri? Kaya wong lagi kesusu. Saking rumah sakit, Bu. Ono opo sih? Nggih macem-macem. Wonten dokter, wonten suster, sing loro, nggih akeh banget. Sri, maksude ono urusan opo kok neng rumah sakit? Oh, Bu, anak kula babaran. Keneng opo neng rumah sakit? Jarene arep neng bidan wae. Niki lho, Bu, nembe angsal 7 sasi. Bayine temperatur prematur ya Sri. Nggih niku, sakniki bayine disimpen teng karburator. Inkubator Sri. Mboten ngerti. Pokok kayak ngoten niku lho, Bu. Sri, ning ibune selamat toh? Ibune pendarahan, Bu. Mulane kedah ditransmigrasi. Wau siang angsal saking PMI kali kantong. Sri ditransfusi. Kena apa? Iso ngono. Ngono sing pripun to, Bu? Iso prematur. Mboten ngertos. Sanjange dek meteng. Ibune kakean maemi sing mengandung formalin Sri, formalin. Nggih niku. Sri, terus kue rumah sakit ngendi? Pemalang, Bu. Rumah sakit Tante Maria. Santa Maria, Sri. Terus bayine kepriye? Nembe mawon keleke dipasangi tespen. Sanjange suhune 39 sudrajat. Sanjange Pak Dokter kedah diwenehi ingus. Alah Sri, infus Sri. Ibu, panjenengan kok protes terus? Kayak nopo? Mboten dadi anggota dewan mawon. Walah Sri. Seperti itulah kisah percakapan antara Sri dengan Ibu Tejo. Bayangkan Sri yang jelas-jelas saja salah dalam mengungkapkan istilah dalam cerita tadi. Menolak mendapatkan komentar yang bentuknya protes dari Ibu Tejo. Apalagi jika Sri mengungkapkan sebuah kebenaran, ungkapan kata-kata yang benar dan jelas. Masihkah patut
sering mendapatkan protes, terlebih nyinyiran? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, kalau dulu ada ungkapan yang mengatakan mulutmu harimaumu. Sekarang dalam era kemajuan teknologi, ada ungkapan yang mengatakan hati-hati gunakan jemarimu. Bisa-bisa kita tidak hanya menyakiti hati orang dengan jemari kita yang menggunakan media sosial, tapi mungkin lebih daripada itu. Malah kita terlibat dan hanyut dalam menebarkan, men-share berita-berita atau konten-konten yang tidak benar dan keakuratannya masih dipertanyakan. Atau mungkin malah kita juga terlibat dalam penyebaran produk-produk berita hoax. Ya, ada beberapa dari kita yang tidak sadar dan mungkin menganggap bahwa itu hanya sekedar berita. Itu hanya sekedar konten. Kalau kemudian konten atau berita itu tidak akurat, ya sudah. Tidak perlu diteruskan dan tidak perlu diterima. Cukup dihapus saja. Tapi apakah demikian? Benar. Melalui kemajuan teknologi, kita perlu hati-hati. Hati-hati gunakan jemarimu. Karena tidak hanya mulut yang menjadi harimau bagi kita, tetapi juga jemari kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, itulah yang terjadi. Tidak hanya sekedar melihat sesuatu yang salah, kemudian ungkapan-ungkapan protes terjadi. Tetapi seringkali sesuatu yang baik, lurus, berkenan, membangun, mendampingi, penuh dengan perjuangan, juga mendapatkan ungkapan-ungkapan yang tidak nyaman. Seperti yang terjadi dalam pembacaan kita. Matius pasal 11 ayat 16 sampai dengan 19. Bagaimana Yesus dan Yohanes Pembaptis. Mereka adalah dua pribadi yang sama-sama menjalankan tugas untuk mendatangkan keselamatan bagi manusia. Yohanes menjadi perintis, menjadi pembuka jalan yang menyiapkan jalan bagi kedatangan Sang Juru Selamat, yaitu Yesus. Dan Yesus adalah pribadi yang mengorbankan dirinya, cintanya, hidupnya bagi manusia dan menyelamatkan manusia. Kedua pribadi ini sangat manis dalam menjalankan tugasnya. Mereka memang tidak bersama-sama bergerak dalam satu kelompok, pergi bersama, kemana-mana bersama. Yesus dengan para murid-muridnya menjalankan tugas panggilan itu. Yohanes juga bersama dengan murid-muridnya membuka jalan bagi Yesus, menyuarakan pertobatan, dan membaptiskan banyak orang. Mereka tidak sering ketemu, mungkin juga tidak sering bercakap-cakap. Tetapi dua pribadi ini menjalin relasi, pelayanan bersama, saling mendukung dan menopang. Dan betapa kecewanya ketika apa yang dilakukan oleh Yohanes dengan tampilannya, dengan seruannya, kemudian mendapatkan banyak ungkapan-ungkapan yang tidak menyenangkan. Ia dianggap kerasukan setan. Dipertanyakan. Dan kemudian juga tidak diakui. Apakah Yesus aman? Tidak mendapatkan nyinyiran? Tidak mendapatkan ungkapan yang tidak nyaman? Tidak juga. Dalam bacaan ini pun, Yesus yang bersedia berkumpul dengan banyak orang pendosa, yang menghampiri mereka yang sakit, yang membutuhkan pertolongan dan pertobatan, justru juga diragukan.
sama. Yesus dan Yohanes Pembaptis yang datang dalam tindakan yang mulia, yang datang dalam cinta kasih, dipertanyakan, diragukan, dinyinyiri. Terlebih mungkin kita. Bagi kita yang masih nyinyir terhadap perjuangan orang lain, marilah kita belajar bijak. Bagi kita yang masih mudah share atau posting berita yang belum jelas kebenarannya dan akurasinya, mari kita juga belajar bijak. Tapi bagi kita yang sering mendapatkan nyinyiran, bisa jadi sebetulnya ini positif untuk kita mengoreksi diri. Tetapi tetap semangat, terus berkarya, so must go on. Nyambut gawe, yes. Nyinyir, no. Pelayanan, oke. Nyinyir, no. Mari kita melayani dalam ketangguhan. Dan berikanlah support dan dukungan juga bagi setiap hati yang memberikan terbaik bagi banyak orang. Tuhan memberkati kita semua. Amin.